Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala 'abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Amma ba'd. Bapak-bapak, para jamaah Musalla al-Muttaqin yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, usia dan nikmat iman sehingga bisa hadir di tempat ini kembali melaksanakan kewajiban kita sebagai salah seorang muslim, melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah senantiasa untuk tetap istiqomah di dalam melaksanakan ibadah dan juga menambah nilai ibadah dari sisi kuantitas maupun kualitas, sehingga dengan yang kita bisa mengumpulkan bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan para jemaah sekalian, pada subuh hari ini kita melanjutkan kajian hadis-hadis Nabi di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin dan masih melanjutkan pembahasan kita sebelumnya, yaitu tentang bab al-muraqabah. Bab al-muraqabah. Bab merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentu bab ini sangat-sangat penting bagi seorang muslim karena bab ini mengajarkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa mengawasi kita, senantiasa melihat kita dimanapun kita berada, apa kita di dalam keramaian ya atau di kesendirian ya, Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikan kita ya. Bab ini juga akan mendorong kita untuk lebih apa istilahnya, melakukan muhasabah ya. Jadi mendorong kita untuk muhasabah ya. Dengan muraqabah akan melahirkan muhasabah. Jadi karena Allah memperhatikan kita, maka kita akan senantiasa mengintrospeksi diri kita ya. Apakah benar bahwa kita betul-betul ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah benar kita semata-mata mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Dengan bab muraqabah juga Allah menjadikan diri kita untuk takut kepadanya. Dalam arti takut untuk melakukan berbagai dosa dan kesalahan ya. Dan ini juga pernah kita sempat terkait dengan
level dari seorang yang digambarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis Jibril ya, tentang level keimanan seseorang hamba ya. Mulai dari amalan Islam, kemudian iman, sampai derajat ihsan ya. Nah, derajat ihsan ini akan dicapai oleh seorang hamba ketika betul-betul muraqabah hadir di dalam dirinya ya. Dia merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala memperhatikan bagaimana dia berperilaku, berkata dan sebagainya ya. Menyambung pembahasan sebelumnya, di sini penulis menyebutkan beberapa dalil ya. Sebelumnya sudah disebutkan beberapa ayat ya. Penulis menyebutkan beberapa ayat Al-Qur'an. Kemudian di halaman di sini catatannya halaman 222 beliau menyatakan al-ayat ats-tsalitsah allati saqaha al-muallif rahimahullahu taala fi babil muraqabah qauluhu ta'ala innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama ya. Ayat yang ketiga kata beliau yang dikutip oleh penulis rahimahullahu taala dalam bab muraqabah ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat kelima ya. Surah Ali Imran ayat kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak ada sedikit pun yang tersembunyi baik di bumi maupun di langit ya. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi baik di bumi maupun di langit ya. Kata beliau mengomentari ayat ini, syai'un nakirah fi siyaqin nafyi fi qawlihi la yakhfa fata'ummu kulla syai' ya. Kata beliau syai'un, atau kalau kita artikan adalah sesuatu ya. Di dalam ayat itu dikatakan tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah ya, baik di bumi maupun di langit. Kata beliau, syai'un di sini adalah bentuk nakirah. Nakirah itu artinya penamaan yang bersifat umum ya. Umum ya. Artinya segala sesuatu ya. Dalam konteks atau bentuk peniadaan atau nafyu ya. Jadi tidak ada sesuatu pun ya yang tersembunyi ya. La yakhfa fata'ammu ya, fata'ummu kulla syai' ya. Maka dia berlaku atas segala sesuatu ya. Mau dia besar, kecil, tersembunyi, kelihatan ya, dimanapun dia berada, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahuinya ya. La yakhfa 'ala Allahi fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah baik di langit maupun di bumi ya. Wa qad fassalallahu hadza fi qoulihi tabaraka wa ta'ala wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin ya. Surat Al-An'am ayat 59 ya. Dan ini dijelaskan kata beliau itu di dalam firman Allah yang lain di dalam surat Al-An'am ayat 59, dan di sisinya, yaitu di sisi Allah, segala kunci-kunci perkara yang gaib ya. Tidak ada yang mengetahuinya selain Allah ya. Dan dia maha mengetahui apa yang ada di darat ya, maupun di laut, dan tidak ada selembar daun yang jatuh ya, artinya gugur ya, daun yang gugur jatuh ke bumi kecuali Allah mengetahuinya, dan tidak ada satu benih atau biji ya, habba, yang ada di dalam kegelapan bumi, dan tidak ada yang basah maupun yang kering kecuali sudah tercatat di dalam kitab yang nyata ya. Begitu detail ya. Jadi daun
kita bayangkan bapak-bapak dan para jemaah, pohon yang ada di bumi ini begitu banyaknya, ya. Tidak ada satu lembar daun yang jatuh kecuali Allah tahu di mana jatuh. Ya. Mungkin kalau sekarang kita saksikan, ya, di tempat saudara-saudara kita yang terkena musibah, ya, tidak ada satu batang pohon pun yang sudah ditebang kecuali Allah tahu di mana dia hanyut, di mana dia tertimbun. Allah tahu. Dan ini sudah tercatat di kitab Lauh Al-Mahfuz, kitab yang nyata, ya. Baik itu jatuh secara alami atau jatuh rusak karena perbuatan tangan manusia. Allah mengetahui, dan itu terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Qala ulama, para ulama berkata, idza kanatil awraq as-saqitatu ya'lamuha fa kaifa bil awraq an-namiyah allati yumbituha wa yahlukuha fa huwa biha a'lam azza wa jalla. Ya, kata para ulama, kalau selembar daun saja yang jatuh, ya, yang menua Allah tahu, maka daun yang baru tumbuh, ya, Allah lebih tahu lagi, ya, karena Allah yang menumbuhkan dan menciptakannya, ya. Amma qauluhu ta'ala wala habbatin fi dhulumatil ardi, adapun firman Allah, kata beliau, yang mengatakan tidak ada satu biji atau benih di dalam kegelapan di bumi. Habbatin nakiratun fi siyaqin nafyi al-muakkadi bimin idzan yashmalu kulla habbatin saghiratin kanat aw kabirah. Ya. Jadi benih atau biji di dalam ayat tadi, tidak ada satu benih atau biji pun yang berada di dalam kegelapan bumi. Ini sekali lagi kata beliau adalah bentuk nakirah, ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab, bapak-bapak dan para jemaah, penamaan sesuatu itu ada sifatnya nakirah umum, ada sifatnya ma'rifah, ya. Kalau nakirah berarti segala sesuatu. Kalau ma'rifah berarti tertentu. Seperti kalau di dalam ayat Al-Qur'an, inna ma'al usri yusra, ya. Jadi kalau yusrun itu bentuk nakirah. Tapi kalau al-yusra itu ma'rifah, ya. Jadi kalau kita artikan ayat itu, inna ma'al yusri yusra, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, kan? Sebenarnya ayat itu maksudnya adalah, bapak-bapak dan para jemaah, satu kesulitan mendatangkan berbagai macam kemudahan. Karena nakirahnya dalam bentuk usra, ya. Nakirah benar, nakirah usra dan ma'rifah kebalik. Usra dalam bentuk inna ma'al usri, ya, bentuk ma'rifah, kemudian yusra dalam bentuk nakirah, ya. Satu kesulitan mendatangkan berbagai macam kemudahan, ya. Nah, ini Allah menyebutkan dalam bentuk nakirah, ya, habba, ya. Ini kata beliau, semua biji atau benih, ya, dimanapun berada di muka bumi ini Allah tahu, ya, dan Allah mengetahui bagaimana kejadiannya atau mungkin bagaimana dia bertumbuh, ya, menjadi bibit tanaman, ya. Wal nafrid anna habbatan saghiratan mutaghammisatan fi tinil bahr faya fi khamsi dhulumat. Ya, kata beliau, kalau boleh kita ambil contoh, katanya ada biji, ya, di sini tidak disebutkan biji yang jatuh, ya, mungkin di tengah laut, ya. Kemudian biji itu tenggelam di lumpur laut, ya. Munghamisah itu dalam lumpur, ya, lumpur laut, ya, di dalam kedalaman di kedalaman laut. Fahiya fi khamsi dhulumat, maka biji ini, kata beliau, berada dalam 5 kegelapan, ya. Adz-dzulmatul ula, kegelapan yang pertama kata beliau adalah dzulmatut tin al-munghamisah fihi, ya. Kegelapan di dalam lumpur dasar laut, ya. Lumpur laut, ya.
Dia biji itu atau benih itu berada di dalam lumpur, ya, laut, ya. Az-zulumatus tsaniyah, kegelapan yang kedua adalah zulumatul ma' fil bahr. Ya. Dia kalau di dalam laut ya lebih gelap lagi, ya. Sudah di dalam lumpur, terus di dalam laut, ya, air laut, ya. Kemudian az-zulumatus tsalitsah zulumatul lail. Kemudian di dalam kegelapan malam. Ya. Zulumatur rabi'ah, kegelapan yang keempat, zulumatus sihab al-mutarakim. Ya, mungkin di dalam kegelapan dia juga dinaungi oleh awan yang mendung misalnya. Ya. Kemudian zulumatul khamisah, kegelapan yang kelima adalah zulumatul matar an-nazilah. Kemudian turun hujan. Ya, begitu tersembunyi biji ini, ya. Kemudian kata beliau, khamsu dhulumatin fawqa hadhil habbah saghirah. Wallahu azza wa jalla ya'lamuha. 5 kegelapan ini yang menutupi biji atau benih tadi, Allah mengetahuinya. Ini Syekh di sini menyebutkan 5 contoh dari 5 kegelapan yang dialami oleh biji atau benih tadi, ya. Karena Allah berbicara tentang biji, benih di dalam ayat ini, ya. Wa qawluhu wala habatin fi dhulumat al-ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin maktubun mubayyanun bayyinun zahirun ma'lumun 'inda rabbil alamin. Ya, kata beliau, adapun firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di ayat tadi sambungannya adalah, dan tidak ada satu biji atau benih di dalam kegelapan bumi, tidak ada yang basah, tidak ada yang kering kecuali dalam kitab yang nyata. Maksudnya adalah betul-betul tertulis, jelas, ya, kemudian nyata dan diketahui di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Idzan man kana hadha sa'atu ilmihi fa'ala al-mu'min an yuraqiballahu azza wa jalla. Kalau demikian halnya, kata beliau, seyogyanya seorang mukmin yakin dengan ilmu bahwa Allah mengawasi dia. Ya. Kalau badan kita sebesar ini, ya, dibandingkan dengan biji atau benih yang ada di dalam dasar laut, maka tentu Allah lebih mengetahui diri kita. Ya. Wa an yakhshahu fis sirri kama yakhshahu fil alaniyah. Dan hendaknya kita sebagai seorang mukmin takut kepada Allah, ya, di kesendirian sebagaimana kita takut juga ketika berada di keramaian. Ya. Kesendirian maupun, ya, lebih takut pada saat kesendirian sebagaimana kita takut, ya, dalam keramaian, takut dalam hal perbuatan dosa dan maksiat maksudnya, ya. Balil muwaffaq alladhi yaj'alu khasyatallahi fis sirri a'zam wa aqwa min khasyatihi fil alaniyah. Bahkan kata beliau, sesungguhnya orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala itu merasa lebih takut kepada Allah pada saat kesendirian melebihi dia takut dalam keramaian. Ya. Dan ini kan yang agak berat, Pak. Ya. Kadang kita melakukan dosa lebih mudah kalau tidak ada orang yang melihat, ya kan? Kalau ada orang yang melihat kita, ya, bisa takut, ya, karena mungkin merasa malu sama orang. Ya, kan itu yang kejadian yang kita alami. Nah, sebenarnya kata beliau di sini ingin menekankan bahwa orang yang diberikan taufik, ya, oleh Allah, dia akan merasa lebih takut, ya. Mungkin dalam hal ibadah dia lebih khusyuk pada saat sendirian. Tidak semua orang. Dan ini butuh kepada muraqabah atas dasar ilmu. Ya, atas dasar ilmu. Dia lebih takut pengawasan Allah daripada pengawasan manusia. Ya. Kemudian li'anna khasyatullah, kemudian saya melanjutkan, li'anna khasyatallahi fis sirri aqwa fil ikhlas. Ya. Karena merasa takut kepada Allah pada saat kesendirian itu lebih kuat di sisi seorang mukmin, ya, dalam hal keikhlasan di dalam beribadah. Ya, sekali lagi saya ulang, kata beliau, karena takut kepada Allah pada saat kesendirian itu menimbulkan
kekuatan bagi orang-orang yang diberikan taufik dalam hal ikhlas beribadah kepada Allah. Li'annahu laisa 'indaka ahad. Karena pada saat itu tidak ada orang yang melihat. Ya. Li'anna khasyatallahi fil 'alaniyah rubbama yaqa'u fi qalbika ar-riya' wa mura'atun nas. Adapun takut pada saat banyak orang, ya, atau menampakkan kekhusyuan ibadah pada saat banyak orang, ini sangat berpotensi adanya sifat riya dan merasa dilihat oleh orang lain. Ya, ini alasan beliau. Jadi orang yang beribadah yang dilandasi rasa muraqabah, ya, dia lebih memperhatikan pengawasan Allah daripada pengawasan siapa? Manusia. Ya, ini maksud beliau. Ini orang yang diberikan taufik. Ya. Makanya ada orang yang beribadah di kesendirian, dia lebih khusyuk, bahkan sampai derajat menangis daripada di keramaian. Ya. Walaupun ya kita tentu tidak berprasangka buruk kepada orang yang mungkin khusyuk di dalam keramaian, mungkin dia menangis. Ya. Tapi ingat, di dalam ibadah, ya kalau kita ambil contoh misalnya ibadah sholat malam misalnya, sholat tahajud, katakan sholat tahajud, ya. Mungkin orang yang diberikan taufik, ya, dia akan merasa lebih khusyuk, ya, merasa lebih tenang, bacaannya lebih menyentuh di dalam hatinya, lebih menghayati, ya, karena betul-betul rasa muraqabah hadir meskipun sendirian. Ya. Makanya Nabi mengatakan di dalam hadis, ya, sebuah tips yang Nabi sebutkan, ya, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bin niyam wasallu bil lail wan nasu niyam. Kamu sallallahu, tebarkan salam, berikan makan kepada orang miskin, sambung silaturahim kepada kerabat, dan terakhir kata beliau, salatlah di waktu malam pada saat sendirian, pada saat orang lain tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Niscaya kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Ternyata kuncinya adalah muraqabah. Ya, muraqabah. Ya. Kan ini akan mendatangkan kekhusyuan, keikhlasan ketika bersendirian bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang merasakan adanya muraqabah di dalam dirinya akan merasakan yang namanya kelezatan di dalam ibadah. Kan jangan heran Bapak-bapak dan para jemaah. Ada orang yang ya menangis di dalam kesendirian. Tidak ada orang yang lihat. Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita sifat seperti ini. Ya. Sifat seperti ini. Dan Allah sebutkan ciri-cirinya, ya. Ibadur Rahman di dalam surat Al-Furqan, ya. Wa ibadur Rahman alladzina yamshuna fil ardi, apa itu ayatnya? Wa ibadur Rahman yamshuna 'ala ardi hauna. Ya, dia berjalan di muka bumi itu rendah hati. Ya. Hauna. Kenapa dia rendah hati? Bukan karena manusia, bukan. Karena dia sudah mendapatkan taufik dengan adanya hadir rasa muraqabah. Ya. Di tengah manusia itu dia tidak sombong. Karena dia merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang mengawasi dirinya, ya, gerak-geriknya. Sampai-sampai ulama di antara ulama terdahulu, ya, dari kalangan ulama salaf, ya. Kalau berjalan, ya. Biasa kan kalau orang berjalan itu kan tangannya berayun gitu, ya. Jalan. Bahkan ada yang sampai congkaknya. Nah, ulama salaf ada sebagian itu menahan tangannya sambil berjalan, ya. Karena dia khawatir rasa sombong ketika berjalan akan hadir dengan ayunan tangan. Itu ulama terdahulu sampai segitunya, ya. Ya. Nah, ini yang harusnya kita latih diri kita, ya. Karena Bapak dan para jemaah, kualitas ibadah, ya, sekali lagi, kualitas ibadah itu ditentukan seberapa jauh kita menghadirkan rasa muraqabah.
rasa muraqabah. Ada orang yang, makanya Imam Ibnul Qayyim yang pernah saya sebutkan rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa di antara orang yang sholat berjamaah, ya, itu bisa jadi antara satu jamaah, satu orang maksudnya di dalam satu saf, ya, itu pahala karena nilai muraqabah dan khusyuknya itu berbeda, ya, berbeda Pak. Ada orang yang mungkin sholat di samping kita, ya, kita tidak sadar, beliau meneteskan air mata, ya, beliau meneteskan air mata. Mungkin karena dengar bacaan imam, kemudian dia hadirkan rasa khusyuk atau rasa takut atau inabah atau taubah, ya, karena dia telah melakukan dosa. Akhirnya dia pada saat sholat menangis, ya, menangis. Sehingga makanya Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa, beberapa ulama yang menyebutkan bahwa rubba ithmun, apa kata beliau, boleh jadi sebuah dosa itu menyebabkan orang masuk ke dalam surga. Dalam arti dosanya menyebabkan ia merasakan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia bertobat, inabah, ya, mengembalikan dirinya kepada Allah. Sampai-sampai ada pengakuan salah seorang rekan ustadz, ada seorang jamaah menyampaikan kepada beliau, bertanya ya kepada beliau, Ustadz, apa hukumnya baju basah ketika sholat malam? Kenapa beliau mengatakan begitu? Karena beliau sepanjang malam menangis gara-gara sholat malam, bajunya basah. Apakah sholat saya tetap sah, wahai Ustadz? Subhanallah, ya. Ini ada yang orang hatinya panik seperti itu, ya. Dia merasakan muraqabah tingkat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita hadirkan di dalam ibadah Bapak-bapak dan para jemaah sekalian. Dan bahkan Imam An-Nawawi, ya, kalau saya tidak salah rahimahullah, di dalam salah satu kitab beliau menulis bab tentang al-buqa min khasyatillah. Bab takut karena Allah, atau bab menangis karena takut kepada Allah. Itu beliau menulis satu bab dalam kitab beliau tentang bagaimana menangis karena takut kepada Allah, nikmatnya menangis karena takut kepada Allah. Nah, ini efek dari muraqabah, ya. Dan Bapak para jemaah, ini sekaligus menjadikan pelakunya akan mendapatkan pahala yang luar biasa, ya, pahala yang luar biasa. Kalau mungkin ada sebuah ungkapan ulama, kalau saya tidak salah disebutkan oleh Ibnul Mubarak rahimahullah, beliau mengatakan rubba amalin sagirin tu'azzimhu an-niyah. Boleh ada suatu amalan yang sepele, biasa-biasa, tapi pahalanya di sisi Allah bagi pelakunya itu sangat agung. Ini efek muraqabah, niatnya, ya. Dia cerdas, ya, dia cerdas memanfaatkan momen ibadah yang sederhana, tapi pahalanya luar biasa. Sebaliknya juga, rubba amalin kabirin tusaghirhu an-niyah. Ada amalan yang luar biasa, ya. Mungkin dalam pandangan manusia luar biasa nih orang ini melakukan ibadah, ya, entah ibadah apa, ya. Tetapi ternyata niat di dalam hatinya mungkin efek tidak menjaga muraqabah pada Allah. Dia lebih mementingkan pengawasan manusia, riya, ujub. Pahalanya justru kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi tidak ada pahalanya. Ya, batal pahalanya. Ya. Allah mengatakan, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Di surat Az-Zumar, ya. Sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan juga orang-orang sebelummu, ya. Apabila engkau berlaku syirik, ya, artinya di dalam niat ada selain sesuatu yang diinginkan selain keridhaan Allah, ya, maka batal seluruh amalmu, ya, batal seluruh amal, dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Ayat ini, Bapak dan para jamaah, ditujukan kepada Nabi, ya, ditujukan kepada Nabi. Tentu yang lebih harus mewaspadai dan memperhatikannya adalah umatnya, ya. Nah, Nabi dijaga, kita tidak ada jaminan, ya. Kita harus menjaga diri
memperbaiki niat-niat kita. Baik, kita lanjutkan. Fahris ya akhil muslim, kata beliau, maka bersemangatlah wahai hamba-hamba yang beriman muslim, ala muraqabatillahi azza wa jalla wa an takuma bi ta'atihi imtithalan li amrihi wajtinaban li nahyi. Maka bersemangatlah wahai hamba-hamba yang beriman di dalam menumbuhkan rasa muraqabatillah, pengawasan Allah di dalam diri setiap kita. Dan itu usahakan hadir ketika melaksanakan ketaatan ibadah, di dalam melaksanakan perintah dan menjauhi segala yang dilarang. Wa nas'alullaha al-auna 'ala dzalik. Kita berdoa tentunya meminta kepada Allah agar Allah membantu kita dalam hal itu. Li'anna Allah idza lam yu'inna fa innana mafdhulun kama qala ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Karena kalau Allah tidak membantu kita, Bapak dan para jamaah, tentu kita akan menjadi orang yang celaka dan hina, ya. Kemudian beliau mengutip firman Allah di dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita hanya kepada Allah kita beribadah, kemudian digarisbawahi hanya kepada Allah kita meminta tolong. Tentu dalam hal muraqabah kita meminta tolong kepada Allah. Ya. Faiza wuffikal 'aidu, faiza wuffikal 'abdu lil hidayah wal isti'anah fi itaris syari'ah fa hadha huwa alladhi an'ama Allahu 'alaihi. Apabila seorang hamba diberikan taufik dan diberi petunjuk dan diberikan pertolongan di dalam melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan nikmat Allah yang luar biasa kepada si hamba tersebut. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya. La budda an takuna al-ibadah fi nafsi hadzal siratil mustaqim. Ya, kata beliau, tadi ayat di dalam firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Tidak bisa atau tidak ada jalan lain ibadah yang kita lakukan kecuali di atas jalan yang lurus ini, siratal mustaqim, ya. Wa illa kanat dararan 'alal 'abdi. Ketika menyimpang dari jalan lurus ini yang selalu kita minta di dalam surat Al-Fatihah, di dalam sholat, maka ibadah tersebut akan menjadi berbahaya bagi seorang hamba, ya, kalau keluar dari siratal mustaqim ini, ya. Fahadhihi salasatu umur, ya, hiya manhajul ladzina an'ama Allahu 'alaihi. Ini tiga hal ini, ya, ya. Di dalam ayat tadi, ya, iyyaka na'budu, satu, iyyaka nasta'in, dua, ihdinas siratal mustaqim, tiga perkara ini di dalam ayat yang mulia ini, kata beliau, ini adalah metode yang Allah tunjukkan, ya, di dalam beribadah sehingga Allah memberikan kenikmatan bagi seorang hamba. Walihada qala Allah Ta'ala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah, ya. Jalan yang telah Engkau beri nikmat kepada orang tersebut, ya. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Ya. Ternyata siratal mustaqim adalah bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan jalan orang yang sesat. Apa yang dimurkai? Siapa yang dimurkai? Sufyan bin Uyainah kalau saya tidak salah, beliau mengatakan yang dimurkai di dalam ayat ini adalah orang yang mengetahui tentang ilmu namun tidak mengamalkan. Ya, al-maghdub. Ya. Kemudian orang yang sesat adalah orang yang mau beribadah tetapi tidak memiliki ilmu. Nah, ini sekali lagi saya menegaskan tentang tiga perkara ini, ya. Jadi jalan yang lurus adalah jalan
yang diberi jalan orang-orang yang telah diberi nikmat. Ya. Ini Allah sebutkan juga di dalam ayat yang lain. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka merekalah orang-orang yang an'amallahu 'alaihim, orang yang diberi nikmat. Ya, kalau di surat Al-Fatihah kan tadi katakan siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang orang-orang ya Allah yang telah Engkau beri nikmat. Nah, di ayat yang lain ditafsirkan orang yang diberi nikmat itu adalah para nabi, kemudian orang-orang yang jujur, ya, kemudian syuhada, ya, orang yang berjuang di jalan Allah, ya, dan meninggal, kemudian as-salihin, orang yang soleh. Ya. Ini adalah orang-orang jalan orang-orang yang diberi nikmat, ya. Bukan jalan orang yang dimurkai dan sesat. Ya. Orang yang dimurkai, dia mengetahui ilmu tapi dia tidak mau mengamalkan. Ini orang dimurkai. Ya, sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud ini adalah orang-orang Yahudi. Ya, orang Yahudi itu, Bapak para jemaah, itu mengetahui tentang ilmu. Ya. Bahkan mengenal Nabi. Ya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi, Bapak-bapak dan para jemaah, itu mengenal secara detail tentang Nabi Muhammad, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Tapi mereka tidak mau beriman. Orang dimurkai. Kemudian orang yang sesat, ad-dhalin. Dhalin ini adalah orang yang menyimpang, ya, menyimpang dari hidayah. Ya. Dia pengen melaksanakan ibadah, tapi dia tidak mengetahui karena tidak mau mempelajari, mengambil ilmu. Akhirnya dia beribadah sesuai sekehendak hatinya, akhirnya tersesat. Ya, tersesat. Al-ayatul rabi'ah, kita lanjutkan lagi ya, Bapak para jemaah. Al-ayatul rabi'ah allati dzakaraha al-muallif rahimahullahu taala fi babil muraqabah, qauluhu ta'ala inna rabbaka labil mirsad. Surat Al-Fajr ayat 14 ya. Ayat yang keempat yang dibawakan oleh penulis kitab ini rahimahullah dalam bab al-muraqabah adalah firman Allah, inna rabbaka labil mirsad. Ya, sesungguhnya Allah Rabbmu itu Maha mengawasi. Ya. Wa hadhil ayat khatamallahu biha ma dzakarahu min uqubatin 'ad. Ya. Ayat ini, ya, kata beliau, Allah gandengkan sebagai penutup dari apa yang disebutkan berkaitan tentang hukuman azab bagi kaum 'Ad. Kaum 'Ad. Ya, kaum 'Ad. Irama dzatil 'imad. Ya. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladziina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad alladziina taghaw fil bilad fa aktsaru fiha al-fasad fa sabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab inna rabbaka labil mirsad. Ayat selengkapnya seperti itu ya. Jadi Iram, ya, Iram ini adalah sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa dia adalah nenek moyangnya kaum 'Ad. Iram. Ya. Karena Iram ini adalah keturunan dari Nabi Nuh, ya. Iram bin Sam bin Nuh. Ya, kalau dalam silsilah yang disebutkan oleh para ulama, Iram ini adalah nenek moyangnya kaum 'Ad. Ya. Iram dzatil imad. Ya, Iram ini memiliki imad. Imad itu bangunan-bangunan yang kokoh, ya, luar biasa ya. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah diciptakan belum pernah ada bangunan yang mereka buat ya. Yang sebelumnya ya belum pernah ada ya. Wa thamud alladziina jabu as-sakhra bil wad. Kemudian kaum Tsamud ya, yaitu yang memahat batu di tebing untuk membuat bangun rumah ya. Jabu as-sakhra bil wad ya. Jadi dia membuat bangunan di tebing yang terbuat dari batu besar ya.
kemudian membuat bangunan rumah tempat tinggal ya. Wa fir'auna dzil autad, kemudian Fir'aun ya, yang memiliki pasak-pasak ya, atau ya semacam bangunan juga yang kokoh, yang kuat ya. Alladzina tagaw fil bilad, yang dia melampaui batas ya di atas negeri ya. Fa aktsaru fiha al-fasad, kemudian mereka membuat banyak kerusakan ya di atas muka bumi. Wasabba alaihim rabbuka sauta adzab, kemudian Allah menimpakan kepada mereka, Rabb mereka menimpakan kepada mereka ya azab yang keras, suara azab yang keras. Inna rabbaka bil mirsad, sesungguhnya Allah Maha mengawasi. Jadi Bapak dan para jamaah, azab itu kadang berupa suara ya. Ini terjadi kepada kaum Ad ya. Kaum Ad ini diazab dengan datangnya suara yang sangat keras ya. Mungkin kalau kita bayangkan Bapak-bapak dan para jemaah, biasanya kalau di jalan tol itu ada suara ban mobil truk yang meledak ya, atau entah apa yang meledak. Itu kan biasa hati kita kan kaget ya Pak ya, takut ya. Itu baru suara kecil. Tapi kaum Ad itu betul-betul membuat jantungnya itu ya langsung bergelimpangan di bumi. Seperti itu siksanya kaum Ad ya. Suara. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan fakullan akhadnahu bidzambih ya. Setiap orang-orang yang berbuat zalim sebelum mereka itu kami azab karena dosanya ya. Faminhum man arsalna alaihi hasiba, ada yang dikirim dengan hujan batu ya, seperti kaum Nabi Lut ya. Wa minhum man akhadhathu sayhah, ada yang diasap dengan suara yang keras ya, seperti kaum Ad ini. Wa minhum man khasafna bil ard, ada yang langsung dibenamkan oleh bumi. Wa minhum man aghraqna, ada yang ditenggelamkan oleh air lautan, umatnya Nabi Nuh. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah tidak zalim kepada mereka, tetapi mereka lah yang zalim kepada diri mereka sendiri. Ini Bapak dan para jemaah, Allah menceritakan di dalam Al-Quran berbagai azab ya, azab yang menimpa umat-umat sebelumnya karena perbuatan dosa mereka ya. Dan kita sadari Bapak dan para jemaah bahwa apapun yang terjadi saat ini ya, kalau sekarang ini kita lihat berbagai macam musibah ya menimpa ya di berbagai wilayah, terutama khususnya di negeri kita, tidak lepas sebagai orang yang beriman kita yakini dalam kacamata takdir tidak lepas dari perbuatan tangan manusia. Ya, perbuatan tangan manusia. Ya. Ada orang yang Allah datangkan azab karena perbuatan sebagian manusia yang ada di tengah-tengahnya. Ya. Jadi jangan kita menyatakan bahwa azab yang terjadi ini adalah fenomena alam misalnya. Ini sebagai orang yang beriman tidak seperti itu ya. Dan kita harus melihat bahwa apapun yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah menimpakan azab pada satu kaum ya karena ada hikmah ya, ada hikmah di dalamnya ya. Mungkin kita bertanya, bagaimana dengan orang-orang yang baik dan bertakwa di tengah-tengah mereka Ustaz? Ya. Apakah mereka juga terkena azab karena ininya ya? Maka ada di dalam Al-Qur'an ya, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Ya, hati-hati dengan azab yang menimpa yang tidak hanya mengena orang-orang yang zalim berdosa. Orang-orang bertakwa bisa juga kena ya. Tapi tentu Bapak dan para jemaah ya, Allah bangkitkan ya setiap hambanya nanti ya kalau meninggal itu dalam keadaan bagaimana dia menyikapi tentang apa yang menimpa dirinya ya. Dia Allah bangkitkan sesuai niatnya ya. Mungkin sama-sama meninggal ya, baik orang yang baik, orang yang tidak baik, tapi Allah bangkitkan dalam keadaan sesuai niatnya sebelum dia meninggal ya. Itu tentu dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang dikatakan tidak ada yang namanya tidak adil
dalam ketetapan Allah, semuanya adil ya. Allah Subhanahu wa taala adalah alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukan kalau Allah itu maha adil ya, maha adil. Kemudian kita lanjutkan, fabayyan azza wa jalla annahu bil mirsad likulli taghiyah. Ya. Allah menjelaskan di dalam ayat ini bahwa Allah maha melihat dan memperhatikan setiap hal yang melampaui batas dari perilaku orang-orang yang zalim. Wa anna kulla taghiyah fa inna Allah ta'ala yaqsamu dhahrahu wa yubiduhu wa la yubqi lahu baqiyah. Ya. Dan setiap orang-orang yang melampaui batas, ya, Allah berikan siksaan, ya. Kemudian Allah di sini disebutkan yaqsimu dhahrah, yaitu maksudnya pundaknya atau belakangnya itu bisa dihancurkan, ya. Kemudian wala yubqi lahu baqiyah, Allah tidak menyisakan sedikit pun, ya. Fa'ad Iram dzatul imad, dzatul buyut al-azimah, al-mabniyah ala al-amad al-qawiyah. Ya, kaum 'Ad, ya, Iram, ya, yang memiliki bangunan-bangunan yang kokoh, ya, yang kuat, memiliki tempat tinggal yang besar, ya, yang dibangun dengan kuat, ya. Sebagian ulama tafsir menjelaskan bahwa 'Ad ini, Bapak dan para jamaah, memiliki postur fisik yang sangat kuat, ya, postur tubuh yang besar dan kuat, ya. Dalam tafsir yang disebutkan Ibnu Abbas, kana rajulun minhum, ya, yattali safra ala qatifihi, ya, atau kama qala. Jadi Ibnu Abbas mengisahkan bahwa kaum 'Ad ini itu saking kuatnya itu bisa mengangkat batu yang besar yang tertimbun setengahnya di tanah, kemudian diangkat dinaikkan ke pundaknya. Ya. Ini memang memiliki kekuatan fisik yang lebih dari makhluk yang lainnya. Orang-orang setelahnya kaum 'Ad ini. Kemudian a'tahumullahu quwwatan sadida. Fastakbaru fil ard. Ya. Setelah Allah memberikan kekuatan yang luar biasa kepada kaum 'Ad, namun mereka itu sombong di atas muka bumi. Wa qalu man asyaddu minna quwwah. Ya. Mereka berkata, siapa lagi yang lebih kuat dari kita? Ya, saking sombongnya kaum 'Ad, ya. Fa qala Allah azza wa jalla, kemudian Allah berfirman di dalam surat Fussilat ayat 15, awalam yarau anna Allah alladzi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Ya. Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka lebih kuat dari mereka, ya, lebih kuat dari mereka. Fabayyanallahu azza wa jalla annahu huwa asyaddu minhum quwwah. Allah menjelaskan kepada mereka bahwa Allah lebih kuat dari mereka. Wastadalla lidzalik bidalilin aqli. Hal ini menunjukkan secara akal, kata beliau, tentang bagaimana Allah lebih kuat dari mereka. Wa huwa annallaha huwallazi khalaqahum. Wa lihadza qala awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum wa lam yakul awalam yarau annallaha huwa asyaddu minhum quwwah. Ini kata beliau, ya, secara akal Allah menyebutkan firman-Nya, apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka? Ya. Allah tidak mengatakan di dalam Al-Qur'an, apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah lebih kuat dari mereka? Allah tidak langsung mengatakan itu. Alladzi khalaqahum li'annahu minal ma'lum bil aqli ilman daruriyan annal khaliq aqwa minal makhluq. Ya. Kata beliau, secara akal, secara logis dipahami bahwa orang yang menciptakan tentu lebih kuat dari yang diciptakan. Ya, kan seperti itu. Ya. Orang yang menciptakan lebih kuat dari yang diciptakan. Khaliq lebih kuat daripada makhluk. Falladzi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Dan Allah yang menjadi pencipta mereka lebih kuat dari mereka. Ya. Wa kanu bi ayatina yajhadun. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, terhadap ayat-ayat kami mereka sombong. Mereka menentang. Ya. Fa asabahumullahu bil qahti asyadid. Ya. Sehingga Allah menimpakan mereka kekeringan yang sangat parah. Ya. Kering Pak.
Di tengah mereka itu terjadi kekeringan. Wa amsakatis sama ma'aha faja'alu yastaskun. Allah menahan air di langit, tidak menurunkan hujan. Ya. Kemudian menjadikan mereka sangat butuh kepada air. Ya, ini azab. Kalau Allah menurunkan azab secara perlahan tetapi parah akibatnya, Allah menahan hujan, tidak menurunkan air. Yantadiruna annallaha yughithuhum. Mereka berharap Allah menurunkan hujan. Ya. Fa arsalallahu alaihim rihal akim fi sabahi yaumin minal ayyam. Kemudian Allah mengirimkan angin. Ya, ingat tadi ya, angin. Angin yang bertiup ya pada suatu pagi ya, dan pada suatu hari, di pagi hari Allah mengirimkan angin. Aqbalat rihun 'azimah tahmilu minar rimal wal atrabati ma sara ka'annahu sahabun markum. Tapi ternyata angin itu ya membawa pasir dan debu ya, seperti awan yang bergulung-gulung ya. Kalau mungkin kita lihat ada seperti tornado ya, seperti itu ya, angin yang berbahaya ya. Sahabun markum, seperti awan yang bertumpuk-tumpuk ya. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbilal awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna. Ya, surah Al-Ahqaf ayat 24 ya. Ketika mereka melihat angin tadi ya datang ke lembah-lembah mereka, ya, angin itu datang ya. Qalu hadza 'aridun mumtiruna. Justru mereka mengatakan apa? Oh, ini angin yang nanti akan membawa hujan kepada kita. Ya. Hikmatun minallah azza wajalla. Ini adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, lam ta'tihimur rih hakadha. Allah tidak langsung membuat mereka ketakutan dengan angin yang berbahaya tadi. Ya. Mereka justru bergembira awalnya. Mereka bergembira dengan angin yang datang. Mereka mengira itu akan membawa berkah hujan yang menyiram. Wa inna ma ja'atuhum wa hum yu'ammiluna annaha gaithun liyakuna waqfuha asyad. Ya. Tetapi kata beliau, angin itu datang seolah-olah memberi kabar gembira kepada mereka, seolah-olah akan memberikan hujan yang berkah. Ya. Syai'un akbalu fadhannu riha tastakihim. Mereka mengira dengan datangnya angin tersebut akan membawa air hujan yang mereka butuhkan. Ya. Fa idza huwa rihun tudammiruhum. Tiba-tiba angin itu, kata beliau, langsung memporak-porandakan apa yang ada di sisi mereka semuanya. Fa kaunu al-'adzab ya'ti fi halin yata'ammalu fiha al-insan kashfat darar yakunu a'dam wa a'dam. Ya. Kata beliau, ya, azab seperti ini lebih menyakitkan dan lebih berbahaya. Karena seolah-olah datang memberi kabar gembira padahal dia justru mengakibatkan kebinasaan. Ya, kalau kita bayangkan bahwa para jemaah, ada orang yang ya seperti Qomat ini, ya, dia sangat kekeringan, ya, sangat butuh kepada air. Tiba-tiba dia bergembira, ada awan mendung atau angin kencang, angin datang. Mereka mengatakan ini adalah berkah nih, mau datang hujan. Ternyata justru angin itu merusak dan membinasakan. Ya. Makanya Nabi, Bapak-bapak dan para jamaah, ketika melihat awan mendung, ini disebutkan dalam hadis yang dari riwayat Aisyah, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, itu Nabi kalau melihat awan mendung atau gelap, itu beliau mukanya agak sedikit pucat. Ya. Disebutkan di dalam hadis, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, karena Rasulullah SAW idza ra'a ghaiman aw rihan urifa bidzalika fi wajhihi. Ya. Kata Aisyah, kalau Nabi itu kalau datang awan mendung gelap, ya, itu Nabi raut mukanya itu ketakutan. Ya. Itu terlihat dari wajah beliau, kata Aisyah. Ya. Kemudian Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Wahai Rasulullah, innan nasa idza ra'au al-ghaima farihu
Raja yakunu fihi al-matar. Ya. Wahai Aisyah, wahai Rasulullah, manusia itu, masyarakat kalau melihat awan mendung, ya, gelap, ini mereka bergembira karena akan hujan akan turun, ya. Karena mereka pada kekeringan pada saat itu, ya. Mereka gembira, ya, hujan akan turun. Wa araka idza ra'aitahu, ya, urifa bi wajhika al-karahiyah. Tapi saya melihat Rasulullah, wajah engkau berubah seolah-olah tidak suka, ya, pucat melihat awan yang mendung, ya, awan mendung, ya, gelap, ya. Saya melihat justru engkau ketakutan. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Aisyah, ma yu'minuni ay yakunu fihi al-azab. Kata beliau, wahai Aisyah, saya tidak tahu di balik awan mendung yang gelap itu boleh jadi ada azab yang akan Allah turunkan. Ini Rasulullah, ya. Wa qad udziba qaumun birrih. Ada kaum-kaum sebelumnya diazab dengan angin kencang. Wa qad ra'a qaum, ya, ada kaum yang melihat al-ghaima faqalu hadza 'aridun mumtiruna, ya. Ada kaum yang melihat datangnya angin atau awan mendung, mereka justru mengatakan ini adalah hujan yang akan datang memberikan kita keberkahan. Padahal tidak tahu mereka bahwa itu adalah azab yang Allah kirim. Makanya Rasulullah itu ketakutan selalu kalau awan gelap, ya. Dan Bapak dan para jemaah sekalian, kejadian yang kita lihat, ya, bukan hanya terjadi saat ini, ya. Pernah menimpa juga saudara kita sebelumnya, ya, dan terjadi lagi di saat ini, ya. Di saudara kita di Aceh, ya. Orang yang beraktivitas seperti biasa pagi-pagi, ya, jam sekitar jam berapa terjadinya tsunami itu? 9 jam 10, ya. Pokoknya waktu duha, ya. Ada yang beraktivitas, ada olahraga, ada yang berdagang. Siapa yang tahu? Azab tiba-tiba langsung datang. Makanya Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Apakah penduduk negeri, penduduk bumi itu merasa aman ketika datang, ya, azab secara tiba-tiba di waktu malam ketika mereka lagi tidur, ya. Awa amina ahlul qura ayatihum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah, musibah Allah yang Allah turunkan pada waktu duha? Perhatikan, Allah menyebutkan waktu duha, wa hum yal'abun, ketika mereka sedang bermain. Ada yang sedang mungkin beraktivitas seperti biasa Bapak dan para jemaah, saudara-saudara kita, ya, lagi ke kantor, ada yang ke kampus, ada yang olahraga, ada yang ke pasar. Siapa yang sangka air laut langsung dalam bentuk yang, ya, mengerikan, ya, menyapu semuanya, ya, ribuan manusia melayang nyawanya, ya. Itu tidak bayangkan. Fala ya'manu afa aminu makrallah. Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang rugi, ya, orang yang merugi. Nah, ini harus kita waspadai Bapak dan para jemaah, bahwa azab Allah itu bisa datang secara tiba-tiba, kita tidak sadari, ya. Makanya kita harus menghadirkan rasa muraqabah ini, ya, muraqabah. Ya, kita lanjutkan lagi. Kemudian ya, falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna. Ya. Ini sudah tadi, ya. Kemudian mathalu ma law mannaita syakhsan bidarahim thumma sahabtaha minhu sara ashadda wa a'zam. Ya. Ini contohnya kata beliau, kalau kita memberikan orang uang, ya, duit, ya, misal dalam bentuk dirham, ya, kata beliau, kita berikan duit, kemudian kita ambil kembali, ya, karena tidak berhak, misalnya, ya, orang itu sebenarnya sangat butuh, kita kasih, kemudian kita ambil kembali, maaf, tidak jadi, ya. Ini permisalan kaum yang disiksa, ya. Dia merasa ada nikmat yang datang,
hujan mau turun, tapi ternyata angin yang kencang yang menimpa mereka. Jadi mereka putus asa. Ya. Dan ini Bapak dan para jamaah, kadang ini juga adalah bentuk istidraj. Ya, kalau dalam istilah ulama, yang disebutkan dalam Al-Qur'an istidraj. Ya, istidraj. Karena ada kadang orang lupa, ya. Dia merasa bahwa oh ya saya kayaknya sehat-sehat saja ya. Kemudian diberikan nikmat banyak, tapi saya ibadahnya ya bolong-bolong juga, tapi kok diberikan nikmat ya. Kan ada yang berperasaan seperti itu Bapak dan para jamaah ya. Dia merasa bahwa Allah baik sama dia sekalipun dia tidak beribadah. Nah, ini hati-hati. Karena ini bentuk istidraj namanya kata ulama, ya. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'." Ya. Falamma fa idza farihu apabila mereka lupa, ya, mereka lupa dengan peringatan Allah, ya. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan pintu-pintu kenikmatan, ya. Pintu-pintu kemudahan. Ya. Ketika mereka lupa, Allah berikan istidraj, malah dibukakan lebar-lebar pintu nikmat. Ya. Wa idza farihu, ya, ketika mereka bergembira, ya. Kan Bapak dan para jamaah, sekarang ini di zaman kita ini berbagai kemudahan diberikan. Ya. Kemudahan kan? Dengan adanya gadget, ya. Kita bisa melakukan segala hal, ya. Untuk bermaksiat juga dimudahkan. Nah, ini bentuk istidrajatnya, kita harus hati-hati. Ya, kita harus hati-hati. Diberikan kemudahan, kemudian kita malas ibadah, malah mudah melakukan dosa. Nah, ini bentuk istidraj yang harus kita waspadai. Ketika mereka bergembira terhadap apa yang diberikan, akhadnahum baghtah. Ya, kami datangkan azab secara mendadak. Nah, ini yang berbahaya, ya. Karena istidraj ini adalah bentuk penguluran waktu kepada Allah, pemberian waktu semakin jauhnya orang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna. Ya. Tatkala mereka melihat angin tadi, ya, datang ke lembah-lembah mereka, mereka mengatakan ini adalah hujan, ya, tanda-tanda hujan yang akan yang turun kepada kita. Li'annahum kanu yatahaddawna nabiyahum. Karena mereka ini sebelumnya ini telah berbuat durhaka kepada para nabi mereka, kepada nabi mereka, ya. Yaqulun in kana indaka adzab fa'ti bihi in kunta shadiqan. Kata mereka kepada nabinya, ya, kaum 'Ad, nabi mereka, jika di sisimu ada azab, ya, maka datangkan kepada kami jika engkau adalah orang yang jujur, yang benar, ya. Faja'athum rihun fiha azabun alim. Kemudian Allah datangkan angin yang berisi azab yang keras, ya, azab yang pedih, ya. Angin itu datang membawa azab. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Maka angin itu memporak-porandakan semuanya, ya. Ini kalau di kita mungkin sudah ada angin puting beliung, ya. Angin puting beliung. Kalau mungkin di negara-negara seperti negara-negara Amerika, kayak Amerika ada namanya angin tornado, ya. Itu kekuatannya luar biasa, Pak, ya. Dia berputar, mobil terangkat, ya. Mobil, rumah, kalau terkena angin itu langsung terangkat, ya, masuk dalam, berputar. Itu angin, ya, angin yang membawa azab, ya. Fasbahu la yura illa masakinuhum. Maka yang terjadi adalah sisa-sisa bangunan mereka yang tersisa, ya. Semuanya hancur. Wal iyadu billah, ya, kita berlindung dari Allah dari azab seperti itu, ya. Hajat alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. Angin kencang tersebut menimpa mereka 7 malam 8 hari. Ya, ini Allah sebutkan di dalam ayat, ya. Li'annaha bada'at minas sabah wa intahat bil ghurub. Ya, angin itu berawal dari waktunya mulai dari pagi dan berakhir waktu sore, maghrib, ya.
Fasarat sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuman mutatabi'atan qati'atan lidabirihim tahsimuhum hasma. Ya. Angin yang menyerang mereka itu selama 7 malam 8 hari ya. Itu terus menerus, tidak ada waktu jeda. Ya, tidak ada waktu jeda. Ya mungkin kalau pernah kejadian ya, angin kencang, angin puting beliung, ini baru angin puting beliung Pak ya, tidak sama dengan angin yang menyerang kaum Ad ini. Itu kadang kalau kita lihat kan ada jedanya, ya kan? Mungkin di beberapa negara seperti Jepang, Cina pernah terjadi angin kencang ya, angin deras, sampai orang jalan itu nggak kuat ya, bisa diterbangkan ya. Mungkin ada jedanya, tapi angin yang menyerang kaum Ad ini, Bapak dan para jamaah, disebutkan dalam Al-Quran, itu tidak ada jedanya. Ya. 7 malam 8 hari Allah sebutkan dalam Al-Quran ya. Itu tidak ada jeda. Angin itu terus bertiup kencang. Itu yang Allah ceritakan dalam Al-Quran ya. Kemudian hatta innaha tahmilu al-wahid minhum ila ananis sama. Bahkan disebutkan kata Allah ya dalam Al-Quran, ini wallahu alam, ini disebutnya dalam tafsir ya. Ada salah seorang di antara mereka itu terangkat ke langit dengan angin itu ya, diterbangkan ke langit ya, summa tarmi bihi fasaru ka'annahum ajazu nakhlin khawiyah. Jadi diterbangkan ke langit kemudian dibanting ke bumi. Itu angin itu ya, angin itu mengangkat ya. Kemudian seperti jatuh ke bumi seperti ranting kayu atau batang kayu yang rapuh yang jatuh. Ya, seperti itu kejadiannya. Kemudian kata beliau lagi, mislu usulin nakhli al-khawiyah multawina ala dhuhurihim wal iyadzu billah ya. Seperti pangkal pohon kurma ya yang kering ya, kemudian dilemparkan jatuh ke tanah, naudzubillah. Kahai'atis sujud. Mirip dengan orang yang biasanya kalau orang ketakutan dengan angin kencang atau gempa itu kan biasanya langsung tunduk ke bumi ya Pak ya. Di sini kata beliau seperti orang yang lagi sujud, tetapi angin itu menerbangkan lagi ke atas ya. Itu kaum Ad ya. Li'annahum yuriduna ay yatakhallasu min hadhihi. Jadi dia menunduk sujud supaya terlindung dari angin kencang ini, tetapi angin itu begitu kuatnya mengangkat sebagian dari orang kaum Ad itu ke atas langit ya, terbangkan ke langit kemudian dilemparkan ke bumi ya. Tahmilahum wa tadriba bihimul ard ya. Walakin lam yanfa'hum hadza. Tapi mereka melakukan apapun tidak bermanfaat. Ini siksanya kaum Ad ya. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, fa arsalna 'alaihim rihan sarsalan fi ayamin nahisatin linudhiqahum 'adzabal khizyi fil hayatid dunya wala 'adzabul akhirati akhza wa hum la yunsarun ya. Maka kami kirimkan kata Allah angin yang dingin ya. Angin yang ya dingin, sarsaran fi ayamin nahisat, pada hari-hari yang mencelakakan mereka ya. Linudhiqahum 'adzabal khizyi fil hayatid dunya, untuk agar mereka merasakan azab yang hina di kehidupan dunia ya. Wala adzabul akhirati akhza, dan sungguh azab di akhirat itu lebih menghinakan lagi kata Allah ya. Wa hum la yunsarun, sedangkan mereka tidak mendapatkan pertolongan ya. Wal iyadzu billah ya, kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut ya. Amma Tsamud, adapun kaum Tsamud ya, alladzina ja'u sakhra bil wad ya. Adapun kaum Tsamud yang memahat bangunan ya, memahat tebing batu ya. Jadi dia memahat untuk membuat rumah ya. Fahum aidan indahum utuwun wa tughyanun ya wa tahaddin li nabiyihim. Mereka ini utu ya. Utu ini artinya durhaka ya. Seperti Allah berfirman dalam surat Al-A'la, innal insana la yatagha bukan fa'atau an amri rabbihim ya, di dalam surat Al-Qamar kalau saya tidak salah ya. Fa'atau an amri rabbihim ya. Ya, jadi mereka durhaka
terhadap perintah Allah atau watugian ini melampaui batas ya. Watahaddin linabiyihim ya, mereka selalu bermaksiat kepada perintah nabi mereka. Hatta qalu lahu, sampai-sampai mereka berkata kepada nabinya ya. Jadi nabinya kaum Tsamud ini adalah nabi, ada yang tahu? Kalau kaum Ad, nabinya adalah Hud ya, Nabi Hud ya. Kalau Tsamud, Nabi Saleh ya, Nabi Saleh ya. Kemudian kata mereka kepada Nabi Saleh, kepada nabi mereka ya, kunta fina marjuan qabla hadza ya. Wahai Saleh, engkau adalah orang yang kami harapkan ya. Kami harapkan, artinya dia berharap kepada Saleh ini ya. Tapi maksudnya kunna narjuka wa nadunnuka aqilan ammal an fa anta safih. Ya. Kami itu mengharapkan engkau Saleh itu adalah orang yang cerdas dan sesuai dengan harapan kami, sesuai ekspektasi kami. Tetapi ternyata sekarang engkau adalah orang yang bodoh dalam pandangan kami. Itu perkataan mereka kepada Nabi Saleh ya. Li'annahu ma min rasulin ursila illa qala lahu qaumuhu sahirun aw majnun ya. Tidak ada seorang rasul pun yang diutus kecuali ya, kaumnya berkata tukang sihir atau orang gila ya. Tukang sihir atau orang gila. Nah, ini juga terjadi pada diri Nabi ya. Nabi Muhammad SAW pernah, bahkan diabadikan di dalam Al-Quran ya, di dalam surah Al-Anbiya kalau saya tidak salah, wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikr innaka lamajnun ya. Ini perkataan orang kafir Quraisy kepada Nabi ya. Wahai orang yang diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau adalah orang gila. Perkataan orang kafir Quraisy pada saat itu kepada Nabi. Dan orang-orang sebelumnya, kaum sebelumnya kepada Nabi mereka juga sama ya. Mereka mengatakan kaum Nabi Saleh ini adalah orang yang majnun, gila, atau penyihir, sahir. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 52, kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah tidak ada satupun yang diutus di tengah mereka sebelum mereka seorang rasul kecuali mereka mengatakan tukang sihir atau orang gila, majnun ya. Fa anzarahum thalathata ayyam. Kemudian Allah memberikan waktu 3 hari kepada mereka. Faqala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam dzalika wa'dun ghairu makdzub. Ya, Nabi Saleh mengatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kalian ya di tempat kalian selama 3 hari ya. Karena Nabi Saleh, Bapak dan para jamaah, perlu kita ketahui, itu diberikan onta ya, onta yang diwahyukan kepada beliau supaya dijaga. Dan Nabi Saleh memerintahkan pada kaumnya pada saat itu jangan mengganggu onta ini, jangan mengganggu. Dan mereka membangkang ya, mereka malah menangkap onta itu dan menyembelih ya. Dzalika wa'dun ghairu makdzub. Ini adalah janji yang tidak akan didustakan, kata Nabi Saleh ya. Falamma tammatis salasat waliyadu billah. Ketika sudah sampai 3 hari, irtajafat bihimul ard. Bumi itu bergoncang. Yang tempat mereka berdiri, bumi itu bergerak, gempa ya. Wasiha bihim. Kemudian bumi bergoncang ya, pun mereka ketakutan. Fa'asbahu kasimi al-muqtadir. Fa'asbahu kahashimil muqtadir ya. Mereka menjadi seperti batang-batang pohon yang kering yang berjatuhan ya. Ay mathalu sa'af an-nakhli idza talat alaihi al-maddatu sara ka'annahu hashimi muhtarikun minasyamsi wal hawa ya. Seperti daun-daun korma ya, daun-daun atau pelepah korma yang disinari matahari menjadi kering ya, kemudian bergelimpangan di bumi ya. Jadi dia disiksa dengan gempa, kemudian wasiha abihim
Jadi gempa, kemudian ada panas yang sangat terik ya, sangat terik. Kemudian mereka akhirnya bergelimpangan jatuh di tempat-tempat mereka seperti pohon-pohon korma atau pelepah korma yang berserakan. Ya, seperti itu ya Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Kemudian amma Fir'aun wa ma adraka ma Fir'aun fahuwa dzalikar rajul al-jabbar al-mutakabbir. Kemudian terakhir di dalam ayat tadi ya. Wa Fir'aun, adapun Fir'aun, dan kita tahu bagaimana Fir'aun ya. Dia seorang laki-laki yang angkuh, yang sombong, alladzi tagha wa ankarallah wa qala li Musa ma rabbul alamin ya. Dia melampaui batas, dia durhaka kepada Allah, kemudian dia berkata kepada Nabi Musa, siapa itu Rabbul Alamin? Ya, siapa itu Rabbul Alamin? Wa qala liqaumihi ma lakum min ilahin ghairi. Ya, dia berkata kepada kaumnya, saya tidak mengetahui ada Tuhan selain diriku. Ya, ini Fir'aun ya, sombongnya ya. Naudzubillah. Wa qala li Haman wazirihi, dan dia berkata kepada Haman ya, kepada menterinya. Haman ini adalah menterinya Fir'aun ya. Dia berkata, ibnili sarhan, wahai Haman, bangunkan padaku, buat untukku bangunan ya. Binaan alian, bangunan yang tinggi. La'alli ablughul asbab as-samawati fa'attali'u ila ilahi Musa. Dengan bangunan ini saya bisa sampai ke puncak langit dan saya bisa melihat mana Tuhannya Nabi Musa. Ya, ini Firaun ya. Firaun pengen lihat Tuhannya Musa itu yang mana. Ya. Yaquluhu tahakkuman. Waliyadzubillah wa inni la adunnuhu kadziba. Ya, ini Allah sebutkan di dalam surat Ghafir ya, surat Ghafir ayat 36 sampai 37. Dia berkata sambil mengejek Nabi Musa, dan saya mengira bahwa si Musa ini adalah tukang dusta. Ya, katanya ada Tuhan selain saya. Ini perkataan Firaun ya. Wa kadzdzaba bi qawlihi wa inni la adunhu kadziba li'annahu ya'lamu annahu shadiq. Dan dia mendustakan dirinya sendiri. Ya, karena dia menyangka Nabi Musa ini adalah pendusta, padahal dia tahu adalah Nabi Musa jujur. Ya, kama qala Allah Ta'ala fi munadharatihi ma Musa. Sebagaimana Allah mengabadikan perdebatan Nabi Musa dengan Firaun ya. Qala Allah Musa berkata kepada Firaun, laqad alimta ya Firaun ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard basair wa inni la'adunnuka ya Firaun mathbura. Ya. Sungguh engkau betul-betul mengetahui wahai Firaun, tidak ada yang menurunkan ya semua itu kecuali Rabbul Alamin, ya, Rabbus samawati wal ard, ya, penguasa langit dan bumi. Sebagai bukti, ya, sebagai bukti. Wa inni la'adunnuka ya Firaun mathbura. Dan saya melihat engkau wahai Firaun kecuali orang-orang yang hina, ya, orang yang celaka. Ma ankara ma qala ma alimtu bal sakata was-sukut fi maqamit tahaddi wal munadharati yadullu ala al-inqita wa adamil jawab. Kata beliau ya, Fir'aun ketika disampaikan ini oleh Musa, dia tidak membantah, dia tidak menjawab. Ya, dia tidak mengatakan saya tidak tahu, ya, tapi dia diam. Ya, kata beliau, diamnya seseorang di dalam dialog seperti ini menunjukkan bahwa dia tidak memiliki dalil atau hujjah untuk membela dirinya. Artinya dia menyadari bahwa itu salah. Biasa kan kalau bapak-bapak, kalau kita dialog berdebat ya, kemudian orang itu yang merasa oh ya benar lawan saya ini, dia diam. Nah seperti itulah Fir'aun pada saat itu. Ketika Nabi Musa mengatakan, engkau pasti tahu wahai Fir'aun bahwa tidak apa yang Allah turunkan tanda-tanda ini. Ya, karena Nabi Musa memperlihatkan mukjizat ya. Dan Nabi Musa mengatakan Fir'aun, engkau pasti mengetahui bahwa tidak ada yang menjadikan seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Musa menyadari itu. Ya, menyadari. Wa qala Allah Ta'ala anhu wa an qaumihi
wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa ulwa. Allah mengatakan bahwa Fir'aun dan bala tentaranya dan pembesarnya itu mengingkari apa yang dibawa Nabi Musa, padahal mereka menyadari sendiri bahwa itu benar. Ya, itu benar. Fahum wal iyadzu billah, mereka naudzubillah Fir'aun dan wa junuduh Fir'aun dan tentaranya ya'lamuna anna Musa shadiq lakinnahum mustakbirun jahilun ma hasala lahum. Ya. Mereka mengetahui bahwa Nabi Musa itu jujur, benar, ya. Tapi mereka menentang karena merasa sombong. Mereka tidak mau menerima. Ya. Hasala lahum wal iyadzu billah hazaim a'zamuha al-hazimah allati hasalat lis-sahar. Apa yang terjadi? Ini yang Allah ceritakan ya, ketika Fir'aun memanggil tukang sihirnya, ya. Karena dia menganggap Musa ini membawa sihir, ya. Tapi justru kekalahan, ya, kehinaan yang dialami oleh Fir'aun dan tukang-tukang sihir yang dibawa, yang dihadirkan, ya. Di mana jami as-saharati fi biladihi bittifaqi ma'a Musa alaihissalam wa Musa huwa alladhi ayyana al-mau'id amama Fir'aun ma'anna Musa amama Fir'aun yu'tabaru dha'ifan laula anna Allah nasarahu wa ayyadahu. Ketika Fir'aun mengumpulkan tukang sihirnya, ya, untuk menghadapi Nabi Musa, ya, dia mengumpulkan semua tukang sihir yang ada di negerinya, ya. Padahal Nabi Musa sendirian. Kalau dia tidak yakin bahwa Nabi Musa ini ada sesuatu yang benar, tidak mungkin Firaun itu mengumpulkan tukang sihir sebanyak itu, ya kan? Karena Nabi Musa ini adalah penduduk biasa, orang sederhana. Tapi dia rasa takutnya Firaun. Berarti dia meyakini bahwa Musa itu memiliki kebenaran. Tapi dia merasa sombong kepada Nabi Musa terhadap kebenaran. Dia datangkan, dia kumpulkan tukang sihir, ya, untuk menghadapi Musa. Kemudian dia menjanjikan suatu tempat untuk ibaratnya untuk bertanding, ya, antara Nabi Musa sendirian dengan tukang sihirnya Firaun dengan bangga menghadirkan tukang sihir yang ada. Ya. Qala lahum Musa alaihissalam. Nabi Musa berkata, mau'idukum yaumuz zina wa an yuhsyaran nasu duha. Oke, ya, kalau bahasa kita ya, Nabi Musa mengatakan baiklah kalau gitu. Tempat kita nanti akan bertanding adalah pada saat hari raya. Yaumuz zina itu artinya hari perayaan mereka, ya, hari raya mereka. Ya. Yuhsyarun nasu duha. Manusia, masyarakat semua di seluruh negeri berkumpul, ya, pada waktu duha. Ya, ini Allah sebutkan dalam surat Taha, ya, ayat 59. Yaumuz zina yaumul id, ya. Yaumuz zina itu maksudnya hari raya. Berarti yaumul id, ya. Lianna nas yatazayyanuna fihi wa yalbasuna azina. Ya, karena manusia pada saat itu, pada hari raya mereka itu, pada saat itu, ya, bersama Fir'aun itu merayakan hari raya, ya, memakai pakaian baru. Wa qaulu ta'ala wa an yuhsyara yujma' an-nasu duha, ya. Dikumpulkan pada waktu duha. La fil lail fil khafa'i, ya. Itu Musa tidak mau waktu malam. Karena khawatirnya malam ada yang tersembunyi. Musa menginginkan semua mata melihat dengan jelas tanda kebesaran Allah, ya. Nabi Musa mau manusia melihat secara jelas apa yang terjadi. Kemudian fajama'a Fir'aun jami'a man indahu wa min udama, ya, as-saharati wa kubara'ihim. Kemudian Fir'aun mengumpulkan semua tukang sihir yang ada di negerinya, ya, dan semua petinggi tukang sihir, ya, dikumpulkan oleh Firaun. Kemudian wajtama'u bi Musa wa alqaw hibalahum wa isyahum. Kemudian ketika Nabi Musa berdiri di satu sisi, katakanlah arena gitu, ya, di tengah tanah lapang, tukang sihir itu tiba-tiba melemparkan tali tongkat yang ada di tangan-tangan mereka, ya. Mereka melemparkan ke tangan-tangan mereka di tengah lapangan, ya. Al-hibal ma'rufa wal 'asa ma'rufa. Al-qauha fil ardi fasarat al-ardu kulluha sa'abin
hayyatin tamshi. Tiba-tiba ya kita tahu kalau tali sama tongkat ya dilempar ke tengah, ya tukang sihirnya melempar semua. Kemudian tali dan tongkat tersebut tiba-tiba berubah menjadi ular. Jadi orang ketakutan karena banyak ular gitu ya, takutan. Kemudian arhabatin nasu kullahum. Ya, manusia pada saat itu yang lagi merayakan hari raya ketakutan ya. Hatta Musa, bahkan Musa juga ketakutan. Musa juga ketakutan. Hatta Musa aujafa fi nafsi khifah. Dalam hatinya Musa ketakutan juga ya, sebagai manusia biasa. Ini juga menunjukkan bahwa para jamaah, Nabi itu tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah. Ya. Beliau semua alaihi wassalatu wassalam itu selalu menyandarkan kepada Allah. Ya, lari kepada Allah ketika ada permasalahan. Fa'ayyadahu Allah wa qala lahu la takhaf innaka antal a'la wa alqi ma fi yaminik. Ya, surat Thaha ayat 68 sampai 69 ya. Jangan takut Musa, ya. Sesungguhnya engkau akan menang. Ini Allah tegaskan kepada Nabi Musa, engkau pasti akan menang. Lemparkan apa yang ada di tangan kananmu itu. Tongkatnya Nabi Musa diperintahkan Allah untuk lempar di tengah-tengahnya. Sementara ular-ular itu berkeliaran banyak di tengah tanah lapang, Nabi Musa diwahyukan untuk lempar tongkatnya langsung ke tengah. Ya. Nabi Musa mengikuti perintah Allah. Lempar fa'alqa ma fi yamini wa hiya al-'asa. Ya, tongkat yang ada di tangan kanan Musa, Nabi Musa lempar, asa wahidah faqat. Ya, satu tongkat kecil ya, yang dipegang Nabi Musa. Fa idza hiya talqafu ma yafikun. Tiba-tiba tongkat itu langsung melahap semua ular yang ada. Tongkat kecil Nabi Musa ketika dilemparkan oleh Nabi Musa alaihissalam, semuanya tongkat itu langsung melahap semua. Ya. Ini di waktu duha siang, mata terang melihatnya. Supaya Nabi Musa juga ingin memperlihatkan ini bukan sihir, bukan sihir. Ya, kalau kita bayangkan waktu-waktu seperti ini, Pak. Jadi tongkatnya Nabi Musa langsung menelan semua ular-ular yang ada. Kemudian kullul hibal wal isi akalatha hadhil asa subhanallahal azim ya. Tongkat ini langsung melahap semua ular-ular yang dibuat oleh tukang sihir tadi dari tongkat dan tali. Ya subhanallah. Laisat kabirah hatta ta'kula kulla hadha. Bahkan tongkat yang besar semuanya juga dilahap ya. Kemudian wa kana saratu a'lam nas bis-sihr bila syak ya. Kata beliau, tentu tukang sihir ini paham hakikat sihir yang sebenarnya. Ya, mereka paham ya, sihir itu seperti apa. Ya. Fa'arafu anna alladhi hasala li Musa wa asahu laisa bisihr. Mereka sadar bahwa apa yang dipertunjukkan Nabi Musa ini bukan sihir, bukan sama sekali sihir. Ya. Wa annahu ayah min ayatillahi azza wajalla. Mereka yakin ini adalah tanda kebesaran Allah. Fa'ulqiya saharatu sajid. Tiba-tiba mereka semua sujud. Tukang sihir ya, yang tadi sangat ingkar kepada Allah tiba-tiba sujud semua. Sujud, ya sujud. Wandur ila kalimat ulqiya. Kata Syekh, perhatikan kalimat di dalam ayat ulqiya. Langsung tersungkur ya. Ulqiya itu tersungkur jatuh ya. Karena hadza sujud jaa indifa'an bila syur. Seolah-olah posisi sujud para tukang sihir ini dengan sendirinya tanpa mereka sadari. Ya. Mereka langsung sujud, ya sujud ke tanah, ya, tanpa mereka sadari. Ini bapak-bapak dan para jamaah, ini kekuatan mujizat dari Allah ya. Sama dengan ketika perempuan-perempuan di kerajaan siapa itu? Ketika Nabi Yusuf ya, Nabi Yusuf digoda oleh Raja Sulaikha ya, permaisuri raja, dan wanita-wanita itu menyangka bahwa permaisuri ini telah tergoda dengan Nabi Yusuf, telah selingkuh. Nah, permaisuri langsung mengundang semua wanita yang ada di negeri itu datang ke kerajaan untuk diperlihatkan bagaimana Nabi Musa itu wajahnya.
Ya. Dan mereka diberikan pisau dapur maksudnya ya. Pisau dapur. Ya, mungkin wallahu taala alam apakah mereka diminta untuk membuat makanan atau apa gitu. Kemudian ketika mereka sudah berkumpul, permaisuri itu meminta Nabi Yusuf untuk keluar dari kamar. Ketika Nabi Yusuf keluar, langsung matanya terbelalak semua. Heran dengan ketampanan Nabi Yusuf ya. Dan waqatta'na aydiyahunna. Tanpa sadar mereka memotong jari mereka. Ini mujizat Allah ya. Mereka tidak sadar. Seperti ini yang kejadian tukang sihir ya. Melihat mujizat Allah, mereka langsung sujud. Maqala sajad. Allah tidak mengatakan mereka sujud, tetapi Allah mengatakan ulqu sajidin. Mereka langsung jatuh sujud. Ya, jatuh sujud. Ka'annahum min shiddati ma ra'au indafa'u. Ya. Seolah-olah begitu dahsyatnya apa yang mereka lihat ya. Sehingga mereka tanpa sadar sujud ya. Wala ikhtiyar, tidak ada paksaan ya. Hatta sajadu mu'minin billahi wa rasul, sehingga mereka sujud karena beriman kepada Allah dan Rasulnya ya. Lagi sedikit lagi insyaallah. Kemudian qalu amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Jadi mereka semua berteriak mengikrarkan kami beriman kepada Rabbul Alamin, Rabbu Musa, Tuhannya Musa dan Harun. Ya. Fata'awwadahum Fir'aun wattahamahum wa huwa allazi ja'a bihim. Ya. Tapi justru Fir'aun marah kepada tukang sihir ya. Tadi didatangkan malah jadi beriman semua. Fir'aun marah. Kemudian innahu lakabirukum alladzi 'allamakumus sihr. Kemudian Fir'aun mengatakan, ini Musa ini tokoh kalian, guru kalian yang mengajarkan kalian sihir. Ya. Tadi membela tukang sihir, sekarang malah marah kepada tukang sihir. Ya, subhanallah ya. Allamahumus sihr wa antal ladzi ataita bihim. Kadang Bapak dan para jemaah, akal seseorang itu berubah ketika datang kebenaran yang tidak sesuai dengan kemauan dia. Ya. Jadi dia sudah menolak akal sehat. Ya. Kalau orang sudah menentang kebenaran, sudah benci dan membangkang kebenaran, kadang akal sehatnya sudah tidak jalan. Seperti Firaun ini. Ya. Dengan sombongnya, dia mengatakan langsung menuduh Nabi Musa ini adalah tokoh sihir yang mengajarkan kalian gara-gara kalian sujud. Ya, seperti itu yang terjadi. Baik Bapak dan para jamaah, kayak waktunya sudah lewat ya. Sudah matahari sudah bersinar terang. Mohon maaf agak panjang ya. Masih ada sedikit tapi nggak apa-apa, kita cukupkan dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Intinya Bapak dan para jamaah, apa yang terjadi di zaman-zaman sebelumnya dari para nabi ya, ini adalah pelajaran yang berharga buat kita semua, bahwa tidak ada penentangan yang dilakukan terhadap perintah Allah, melainkan Allah itu akan mendatangkan hal yang bisa membuat kita ya tersadar ya bahwa apapun yang terjadi itu tidak lain adalah perbuatan tangan kita sendiri. Ya. Adalah penyebabnya adalah kita sendiri. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa yang menimpa kalian itu adalah perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar kesalahan kalian. Jadi seandainya Allah mau sesuai dengan keadilan, mungkin musibah lebih parah Bapak-bapak dan para jamaah yang Allah datangkan. Tapi Allah masih sayang ya, masih sayang kepada kita, sehingga Allah memberikan teguran, peringatan kepada kita. Ya. Baik, demikian saja yang bisa saya sampaikan pada pengajian ini kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf lebih dan kurangnya. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat. Wassalamualaikum Muhammadin, dan mungkin tidak ada tanya jawab Bapak dan para jemaah, sudah siang. sudah terang banget ya. Kita berdoa tentunya kepada Allah, semoga Allah memberikan kekuatan istiqomah kepada kita ya. Kemudian menumbuhkan rasa muraqabah di dalam hati-hati kita, di dalam beramal, beribadah. Kemudian meneguhkan ibadah kita, memperbaiki kualitas ibadah kita, dan semoga Allah merezekikan kita husnul khatimah ya, dan memasukkan kita ke dalam surganya yang luasnya seluas langit dan bumi.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa ala akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.